Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa dengan saya melalui YouTube Ladentis Pendeta Linko Puwail. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Saya percaya kita semua punya waktu sedikit untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Kami selalu bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Setiap saat kami berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan, kami tidak bisa memberikan apa-apa bagi Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan kami menaikkan syukur kepadamu. Berkati dan urapi kami semua para pendengar, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan membaca dari firman Tuhan dari Amsal 23 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Sampai sekian adalah pembacaan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita pada waktu-waktu kita duduk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dimanapun kita berada. Kembali kita terus bersyukur kepada Tuhan dengan waktu yang diberikan kepada kita untuk saling membagi hidup lewat firman Tuhan hari ini. Tentu saya pribadi tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga sesuai dengan keperluan Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya bisa dalam kesempatan seperti ini, yang mana kita sudah membaca firman Tuhan tadi dalam Amsal 23 ayat 18 hingga 19. Tema yang saya angkat pada saat ini ialah harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, semua orang memerlukan harapan. Namun seringkali banyak orang terlalu sering menaruh harapan mereka di tempat-tempat yang salah. Siapa bilang kita tidak boleh kaya? Boleh saja. Siapa bilang kita tidak boleh menabung uang? Boleh saja sebanyak-banyaknya. Tetapi kita tidak boleh menaruh harapan pada uang atau kekayaan. Kita sukses ini bukan menjadi tolak ukur harapanmu. Bisa ada yang katakan COVID 2 tahun ke depan pun aku masih cukup persiapanku. Lalu bagaimana dengan yang lain misalnya? Saat ini banyak orang kehilangan harapan, bukan? Mengapa? Karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Kita lupa bahwa harapan itu ada pada Tuhan. Firman Tuhan berjanji bahwa mereka yang mengikut Dia akan memiliki harapan di masa-masa depan, yaitu sebuah harapan yang bisa diandalkan, yang kokoh dalam kehidupan kita ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan. Jangan menaruh harapan kita di tempat-tempat yang lain yang tidak akan bertahan. Setialah kepada Tuhan dan taruhlah harapan kita di dalamnya.
Sebab Tuhan tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kalau kita kecewa sebagai manusia, otomatis setiap saat ada orang yang mengecewakan kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mengimani pada firman Tuhan Amsal 23 ayat 19, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadikanlah bijak, tunjuklah hatimu ke jalan yang benar." Tuhan ingin setiap langkah hidup kita di dalam firman-Nya. Tuhan ingin supaya kita selalu menjalani hidup ini sesuai dengan pedoman firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap percaya apapun yang kita kejar saat-saat ini, kita perlu tahu bahwa semua itu di dalam perhitungan Tuhan. Kenapa? Karena tidak perlu kita kejar apa yang kita inginkan. Percaya bahwa harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa percaya bahwa harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-24, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Saya percaya hari ini kita diberikan kekuatan dan kita diberikan satu pengharapan janji Allah, yaitu harapanmu tidak akan hilang. Karena kita di dalam Kristus, kita dilindungi oleh Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya yang menjamin hidup kita di tengah-tengah kondisi saat ini hanyalah Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Shalom.